Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi untuk praktikum siklus akuntansi. Terakhir kemarin sudah saya sampaikan jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Kemudian di tahap berikutnya masih step yang harus kita lakukan di akhir periode. Kalau setelah kita menyusun laporan keuangan, kemudian sudah kita buat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Kemudian setelah kita susun laporan keuangannya, kita bikin yang namanya jurnal penutup. Sekaligus nanti setelah kita buat jurnal penutup ini kita posting juga ke buku besar. Kemudian setelah kita posting ke buku besar, kita susun yang namanya neraca saldo setelah tutup buku berdasarkan data pada buku besar setelah kita posting jurnal penutup. Oke, di video ini kita akan fokus pada pembuatan jurnal penutup. Nah, jurnal penutup sendiri pengertiannya adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akun nominal itu adalah akun pendapatan dan beban. Jadi pada periode berikutnya saldo akun nominal ini, akun pendapatan dan beban nilainya 0. Nah, akun-akun buku besar yang ditutup antara lain akun nominal. Yang pertama adalah pendapatan, kemudian yang kedua beban, kemudian kita juga menutup prive pemilik, dan terakhir kita menutup akun laba rugi. Nah, kembali lagi ke kasus UD Elektronika. Dalam kasus UD Elektronika yang sudah kalian kerjakan, kita lihat di neraca lajurnya. Di neraca lajur, kolom laba rugi, di kolom laba rugi debit itu jumlahnya 50.863.840. Kemudian sisi kredit 74.078.000. Nah, ada selisih debit. Nah, kalau selisih debit ini berarti perusahaan si UD Elektronika mengalami laba. Labanya sebesar 23.214.160. Kalau selisihnya kredit artinya pendapatannya lebih kecil dari debit pendapatannya, sehingga kalau misalkan ada selisih kredit maka ini diakui sebagai rugi. Nah, dalam kasus UD Elektronika 30 November itu selisihnya adalah debit. Berarti pendapatannya sisi kredit itu lebih besar daripada beban-beban yang ada di sisi debit, sehingga diakui laba sebesar 23.214.160. Nah, cara membuat jurnal penutup sumbernya adalah dari working sheet ini. Working sheet sisi kolom laporan laba rugi. Sisi kredit ini adalah kolom pendapatan yang mau kita tutup. Kemudian sisi debit adalah beban-beban juga mau kita tutup. Nah, caranya yang pertama, tadi akun pertama yang kita mau tutup adalah akun pendapatan. Nah, akun pendapatan ini berasal dari kolom laba rugi di sisi yang kredit. Sisi kredit ini yang mau kita tutup. Nah, kita lihat rincian sisi kredit itu pendapatannya berupa apa saja. Yang pertama yang mau kita tutup ini saldo normalnya adalah kredit penjualan barang. Kalau mau kita tutup, mau kita nolkan, berarti akun ini kita pindahkan ke sisi debit. Berarti jurnal penutup untuk pendapatan yang pertama adalah akun
penjualan barang nilainya 64.058.058.000. Kemudian sisi kredit berikutnya adalah dari penjualan jasa. Ini juga kita tutup. Penjualan jasa 9.920. Kemudian sisi kredit berikutnya ada pendapatan bunga. Kita juga tutup. Kemudian oke, sudah habis ya. Sisi kreditnya totalnya adalah 74 juta. Sekian ya. Oke, kita tutup ke akun ikhtisar laba rugi. 74.078.000. Oke, ini adalah untuk menutup akun pendapatan yang pertama. Kemudian akun berikutnya yang mau kita tutup adalah akun beban. Berarti ini sumbernya adalah dari working sheet neraca lajur sisi debit. Berarti sisi debit ini kita nolkan. Berarti kita, karena ini saldo normalnya debit, maka kalau untuk mau ngenolkan berarti kita pindah ke sisi kredit. Sisi debit yang pertama yang mau kita tutup adalah retur penjualan. Maka nanti di sisi kredit kita nolkan, ada retur penjualan 194.000 dan seterusnya sampai akun PPH perusahaan debit 3.200.000 kita tutup. Kita tutup ke akun ikhtisar laba rugi debit. Oke, kalau tadi akun pendapatan itu saldo normalnya adalah kredit, kalau kita tutup berarti kita pindah ke sisi debit, kita tutup ke ikhtisar laba rugi kreditnya. Kemudian akun yang ada di working sheet laba rugi kolom debit ini saldo normalnya adalah debit, maka kalau kita tutup kita pindah ke sisi kredit, kita kredit ke ikhtisar laba rugi. Oke, beban sudah kita tutup. Berikutnya akun yang mau kita tutup adalah Prive. Prive ini kita tutup ke rekening modal pemilik. Jadi Prive itu adalah pengambilan modal oleh pemilik. Berarti kalau pemilik ngambil modal, maka nanti modal pemilik akan berkurang. Modal berkurang berarti di sisi debit. Nah, sekarang data Prive ini kita dapat dari mana? Dari working sheet kolom laporan posisi keuangan, kita cari akun Prive. Nah, ini Prive Tuan Bambang, pemiliknya Tuan Bambang. Jumlah yang diambil Tuan Bambang periode November adalah 4 juta. Berarti jurnalnya debit modal Tuan Bambang, kreditnya Prive Tuan yang ini berarti ya. Debit Prive modal Bambang, kredit Prive Tuan Bambang. Jadi modal Tuan Bambang berkurang 4 juta. Oke, itu yang ketiga untuk Prive. Kemudian yang terakhir kita menutup akun laba rugi, atau dibalik boleh, laba rugi dulu baru Prive. Menutup laba rugi. Nah, dalam kasus ini tadi perusahaan mengalami laba sebesar
23.214.160. Nah, kita tutup labanya. Karena perusahaan laba, maka modal Tuan Bambang bertambah. Kita tutup ke ikhtisar laba rugi 23.214.160. Oke, itu untuk jurnal penutup. Jadi ada 4 yang harus dibuat. Yang pertama, menutup akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua, menutup akun beban ke ikhtisar laba rugi juga. Kemudian yang ketiga, menutup laba rugi perusahaan. Dalam kasus ini tadi perusahaan mengalami laba, makanya kalau laba debit ikhtisar laba rugi, kreditnya modal Tuan Bambang. Sebaliknya kalau rugi berarti modal Tuan Bambang berkurang. Jurnalnya dibalik kalau rugi. Debit modal Bambang, kredit ikhtisar laba rugi. Dan yang terakhir kita menutup akun prive ke modal pemilik, karena prive itu pengambilan oleh pemilik, pengembalian pribadi. Baik, berikutnya jurnal penutup ini kita jangan lupa posting juga ke akun buku besar. Misalkan ini penjualan barang, saya posting ke penjualan barang, ke akun buku besar penjualan barang. Oke, ke 30 November. Keterangannya penutup. Dari jurnal umum kita mencatat jurnal penutupnya tadi jurnal umum. Kemudian penjualan barang kita debit 64 juta sekian. Jadi saldo akhir periode sama dengan 0. Sama dengan ini dikurangi posting dari penutup 64 juta, 0. Oke, dan seterusnya sampai seluruh jurnal penutup ini kita posting, sehingga akun-akun nominal nanti pada akhirnya akan bersaldo 0. Prive juga nanti 0. Oke, kemudian setelah kita posting, berikutnya kita bikin yang namanya neraca saldo setelah tutup buku. Nah, neraca saldo setelah tutup buku ini kita ambilkan dari buku besar, saldonya dari buku besar ini. Karena akun nominal tadi sudah kita tutup, maka yang tersisa harusnya adalah akun real saja yang masih ada saldonya. Contoh di sini kas masih ada saldonya 75.523.500. Maka di neraca saldo setelah tutup buku, kita isikan kas nomor akun 100, saldonya per 30 November sekian, dan seterusnya sampai selesai. Nah, neraca saldo setelah tutup buku ini kita jadikan dasar untuk pencatatan transaksi di periode berikutnya. Oke, baik. Sekian materi tentang jurnal penutup. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WhatsApp group atau di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.